Gimana sudah? Lepas ini saya masker. Masker. Ya, no? Lepas masker saya. Kering. Baik.
Tenatur. Baik pemirsa dimanapun saja kalian berada, pada kesempatan sore hari ini tanggal 10 Juni 2021 dari Enauto akan mengadakan kembali diskusi obrolan santai dengan tema besar Mereka Bercerita, tapi dengan serial dalam 2 bulan ke depan itu mereka yang menginspirasi. Nah seperti itu. Dan untuk pertemuan atau diskusi yang kali pertama ini kita di sini sudah menghadirkan kawan kawan siapa nih? Kawan saja. Boleh panggil apa saja. Biar lebih Akrab lah. Lebih akrab seperti itu. Siap. Ya, pada sore hari ini kita sudah mengundang kawan Rika Gani Nawipa yang biasanya teman-teman lebih sering memanggil Wawaden atau Dani dan lain-lain. Nah, kenapa kita panggil kita menghadirkan Wawa Denny atau kawan Denny karena kita lihat dalam rekam jejak atau hari-hari yang sudah dilalui, kita pikir bahwa Denny ini atau kawan Denny salah satu orang yang patut untuk kita jadikan inspirasi begitu. Ada hal-hal tertentu yang bisa kita belajar dari dia seperti itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin nanti obrolan kita itu lebih ke, karena ini tema serialnya mereka yang menginspirasi, jadi nanti lebih ke saya tanya bagaimana pengalaman kuliah dulu, kemudian setelah kuliah di sana selesai bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Mungkin langsung saja perkenalan. Mungkin kawan Denny saja yang langsung masuk ke memperkenalkan diri seperti itu. Siap. Selamat sore untuk semuanya yang ada di rumah maupun yang di mana-mana lah. Yang jelas perkenalan singkat dari saya. Mungkin kalau nama tadi sudah disebutkan oleh teman host tadi. Nama saya Rika Gani Nawipa. Saya adalah salah satu pengacara di Papua, di Nabire khususnya. Terus sampai saat ini saya sedang berkarir di Nabire. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin yang pertama ini kita ingin tahu di mana dulu kuliahnya dulu di mana seperti begitu. Mungkin kawan Den bisa jelaskan. Siap, terima kasih. Saya lalu awal kuliahnya itu di Untak Semarang, Universitas 17 Agustus Semarang. Dan di Nabire pun banyak sih alumni daripada Untak ini yang ada di Nabire sini. Dan mereka juga sudah menjadi inspirasi saya dulu sejak kuliah, dan mereka menjadi salah satu panutan buat saya juga seperti itu. Dan saya dulu lalu itu kuliah di Universitas 17 Agustus itu dari 2000, saya masuk kuliah itu dari 2014 sampai akhirnya saya harus kelar di 2018 awal itu saya sudah selesai. Termasuk cepat juga. Ya lumayan lah, sekitar 3-4 tahun lah saya kasih selesai S1. Saya kira itu mungkin. Mungkin bukan pengalaman. Jadi saya rasa obrolan kita ini akan kurang karena ini kan obrolannya kan di kafe toh. Siap. Akan kurang kalau tanpa kopi begitu. Nah, boleh itu, ide bagus itu. Iya. Jadi bahwa
mau pesan apa ini? Ada barista perempuan Papua di belakang. Nah, ini. Kalau sebenarnya ada barista kayak gini nih, tidak usah dibayar kopi juga saya mau lihat mukanya sudah manis ini. Saya kopi Joni. Itu kopi favorit saya kalau datang ke kafe ini nih. Berarti sama ya. Kafe Nauto. Kalau saya sama juga kopi Joni. Kopi susu. Iya, bicara kopi susu saya langsung dulu. Apa itu ada kopi Nurbo itu. Ada sastrawan satu yang kemarin beda mampir kuliah itu punya buku kumpulan puisi yang pertama itu. Dalam salah satu puisi itu dia pernah bilang begini. Dia bilang, saya tahu kenapa kau suka kopi susu. Karena kopi membuat matamu melek, susu membuat matamu manja. Wah, mantap. Keren itulah. Iya, seperti begitu. Kita lanjut saja ya. Siap. Sambil kawan Feby siapkan kopi. Jadi tadi Kakak Den sudah bilang mulai kuliah tahun 2014 dan masuk jurusan Fakultas Hukum seperti begitu. Siap. Jadi saya jadi penasaran tuh, kenapa memilih untuk tapi memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum seperti begitu. Oke. Kalau mau ngomong soal hukum sih, pada prinsipnya lalu ketika saya sih lulusan dulu 2013, cuma 14 ini karena memang saya 1 tahun tidak kuliah dan harus 2014 saya lanjut kuliah. Dan pada saat itu ketika sampai saya di Semarang itu sudah di bulan-bulan September, Agustus September. Setelah itu banyak sekali fakultas-fakultas yang sudah keburu tutup. Dan salah satu yang buka itu adalah Fakultas Hukum ini. Jadi mau tidak mau kayaknya Fakultas Hukum ini bisa jadi alternatif untuk saya masuk. Nah, saya masuk langsung tuh di Fakultas Hukum itu. Langsung diterima ya? Langsung diterima waktu itu. Waktu itu langsung masuk, daftar, terus tes, langsung diterima, terus langsung ikut. Namanya apa itu? Matrikulasi atau ospek atau apa itu. Lanjut di situ. Ketika saya di situ terus jalan, sembari jalan waktu saya ikut main, terus beberapa kali juga ikut diskusi-diskusi yang namanya forum diskusi mahasiswa di kampus. Ikut-ikut dulu pertama, ikut sampai sudah di semester hampir akhir lah, di semester 6, 5 itu pergi ke Bali kan, KKN. Pergi ke Bali, nah bagaimana lihat hukum adat di sana yang begitu bagus, sangat-sangat dihargai seperti itu. Dan mulailah kenal itu apa sih tugas dari pengacara, apa sih tugas dari jaksa, apa sih tugas dari hakim dan yang lain-lain. Akhirnya mulai penasaran tuh di situ. Akhirnya sudah mulai timbul tanam bahwa pengacara saya harus bisa ke situ. Nah, tanpa mengurangi rasa semangat akhirnya sampai ke awal 2018 lulus, puji Tuhan saya ikut lanjut untuk masuk di yang namanya PKP atau pendidikan profesi pengacara atau advokat. Seperti itu deh. Menarik ya. Jadi ada satu poin yang saya tangkap di sini itu bahwa tadi tadi kan bahwa Den selain aktif di kuliah, maksudnya pendidikan formal tuh, selain itu aktif di komunitas-komunitas. Ya. Setelah itu melalui komunitas itu pergi ke Bali, kemudian bertemu dengan pola-pola di sana yang mungkin menjadi sumber inspirasi dan lain-lain. Ya. Jadi satu pesan sini bahwa mungkin kita tidak sekedar kuliah saja. Ya. Tapi harus terbuka seperti begitu. Ya. Selanjutnya ini setelah Wawa kuliah selesai, itu kan Wawa katanya tidak pulang langsung. Iya benar. Itu menurut yang saya tahu ya, tidak pulang langsung tapi mulai bergabung di LBH Surabaya. Saya awal
awal tahu punya nama itu pas saya lagi riset tentang, kan saya ambil skripsi kan tentang persepsi masyarakat Jogja tentang mahasiswa Papua pasca insiden rasisme di Surabaya. Oke. Terus waktu itu pas riset itu kan saya baca aksi penyepungan di Surabaya. Iya. Terus aksi yang tentang New York Agreement itu Di Malang. di Malang. Terus waktu itu baca pas ada Wawa punya nama lagi. Di situ kan Wawa jadi dari LBH tuh. Iya. Terus audiensi, bukan audiensi tapi apa nama istilahnya, jadi negosiator. Negosiasi dengan Kepolisian. Oke. Jadi saya waktu itu kenal Wawa itu dari situ seperti itu. Iya. Nah ini kan menarik bahwa kita kenal orang kan melalui bacaan. Iya. Nah sebenarnya saya mau tanya nih itu ceritanya bagaimana itu? Jadi setelah kuliah memilih tidak pulang langsung tapi bergabung dengan LBH, itu motivasinya apa? Maksudnya apa yang mendorong seperti itu? Oke, yang jelas itu waktu saya seperti pada umumnya lah teman-teman yang lain, kalau memang sudah kuliah harus balik, harusnya seperti itu. Cuma saya sempat balik sih, kalau tidak balik juga tidak sih, sebenarnya saya sempat balik. Cuma ketika saya balik ke sini saya melihat di sini, saya kok bingung harus kerja apa seperti itu. Jadi kebingungan itu saya memilih untuk saya ingin kembali. Di samping itu waktu di pasca 2017, 18, 19 itu 19 baru buka kayaknya. 2016, 17, 18 itu PNS itu di moratorium oleh Presiden Jokowi waktu itu. Jadi tidak ada memang pembukaan PNS itu waktu itu tidak ada. Ini baru nih kemarin-kemarin 2019 atau 20 nih baru ada. Artinya bahwa saya juga tidak tahu kalau nantinya saya akan jadi seorang advokat itu. Plan itu sudah ada, cuma tidak sampai sadar bahwa jadi harus dikejar kayak gitu. Mulai dari tuntutan yang lain-lain, kesibukan keluarga yang lain-lain. Cuma karena memang pada saat itu tidak ada dan ada sedikit bantuan juga dari keluarga untuk saya melanjutkan sekolah pengacara saya langsung ke Semarang, kembali ke tempat S1 saya. Tapi cari-cari sampai di Semarang, sampai di Jawa Tengah, sempat ke Jogja juga, ke Magelang, cuma tidak ada itu yang namanya sekolah pengacara atau sekolah PKPA tuh. PKPA itu waktu itu kosong. Sampai akhirnya saya memilih untuk sudahlah, mungkin ini bukan jalan Tuhan saya di sini, jadi saya harus balik. Dan kalau di Surabaya, teman-teman Semarang, Jawa Tengah maupun Jawa Timur itu kebanyakan kalau mau pulang tuh kayak lewat Surabaya. Karena itu pelabuhannya di situ. Saya balik sampai di Surabaya, sampai akhirnya di situ ada sekolah pengacara di Sekolah Katolik Dharma Candika namanya. Di Surabaya. Di Surabaya, Sekolah Katolik Dharma Candika. Akhirnya karena ada di situ saya daftar di situ. Dan puji Tuhan nama saya lolos, tembus di situ PKPA. Dan saya berkarir di situ. Ketika tembus, kebetulan salah satu pemateri di situ adalah teman-teman dari LBH. Akhirnya saya bilang saya tertarik sama LBH. Ya Pak, kebetulan Direktur LBH Surabaya, Mas Wahid sendiri yang kasih materi pada saat itu. Akhirnya saya ngomong saya tertarik dengan masuk di LBH Bang. Kira-kira seperti apa? Oh iya, simpan nomor saya, nanti kalau ada tes boleh masuk. Seperti itu. Jadi ya langsung saya kontak-kontak sama dia, mampir kantor, dia kirim alamat, saya main di kantor, sampai akhirnya tidak tahu masuk di LBH dan berkarir di situ. Berkarir 2018, 19, 20 hingga 21 ini baru saya datang. Ya kurang lebih 2-3 tahun lah. 2-3 tahun saya di LBH Surabaya. Mulai dari kasus, saya ingat itu kasus pertama yang saya tangani itu waktu banjir di mana Sentani sama diduga itu kan pengungsian teman-teman di Jawa itu, mahasiswa Papua di Jawa itu kan lagi ada ambil macam minta-minta sumbangan di donasi di galang donasi itu, sampai akhirnya Pol PP di Surabaya tuh waktu itu kejar mereka. Nah disitulah langsung ketika saya ada di situ langsung saya
belajar untuk advokasi di situ. Iya, iya. Jadi saya dikasih mandat perintah oleh Direktur Surabaya untuk mengadvokasi teman-teman saya. Nah, mulai di situlah oh iya ternyata di sini ada teman-teman saya yang butuh pembelaan walaupun di luar Papua. Iya. Seperti itu. Nah, disitulah akhirnya mereka tahu bahwa oh iya ada anak LBH di situ orang Papua dan saya pun tahu ada pendampingan saya yang orang Papua. Akhirnya kita sama-sama jalan hingga sampai di beberapa kasus pun saya turut dampingi di Malang maupun di Surabaya, Jember, di beberapa kawasan Jawa Timur itu. Itu mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan. Wih, keren ya. Jadi waktu itu mulai pekerjaan dan pendampingan. Itu mulanya dari situ ya, ketemu teman-teman dari Papua itu yang. Iya. Iya, memang susah itu. Iya. Berarti di Surabaya itu sekitar berapa, 2 sampai 3 tahun. Iya. Kemudian pulang ke sini awal 2000 atau akhir 2020 Desember itu. oh Desember. Itu saya tujuannya niat ke sini itu sebenarnya ingin ke Natalan sama keluarga. Tapi ketika mau Natalan sama keluarga, ada beberapa orang yang tahu nih kalau saya ini kan seorang pengacara, mereka ngomong seperti itu, minta bantu sama saya. Akhirnya saya coba untuk mendampingi. Tahu-taunya kelamaan saya jadi simpatik sama isu-isu di Papua. Jadi karena simpatik ya sudah saya komunikasi sama teman-teman di Surabaya, izin untuk saya ingin berkarir di tanah saya, mohon dukungan, doa, motivasi, dorongan dan yang lain-lain. Dan saya datang ke sini ya mudah-mudahan dengan berkat teman-teman kita, teman-teman dari gerakan apa terus tani dan juga beberapa komunitas-komunitas di sini beberapa kali diskusi dan kita berhasil untuk mempunyai satu sekretariat LBH yang sekarang ini kita menamai LBH TKP atau Talenta Keadilan Papua. Ya semoga saja harapannya ya bisa menjawab ketidakadilan yang berada di Mepago ataupun di Papua pada umumnya. Oke. Seperti itu. Sebenarnya saya jadi penasaran ya. Kenapa namanya diberi nama LBH? Kalau LBH kan biasa, tetapi Talenta Keadilan Papua. Oke. Terima kasih. Sebenarnya LBH TKP atau Talenta Keadilan Papua, talenta, kalimat talenta itu harapan besar saya sih talenta keadilan, berarti talenta sarjana hukum atau teman-teman yang kritis di bidang khususnya hukum, itu harapan besar saya dari kantor itu bisa lahir. Kita menyiapkan sebuah rahim yang nanti kemudian bisa banyak nanti. Dan harapan besar saya juga nanti setelah ada LBH ini bisa ada kampus hukum dan dapat menciptakan banyak-banyak pengacara, hakim, jaksa maupun yang lain khususnya di bidang hukum ini supaya minimal wajah keadilan di Papua ini kita bisa lihat bersama-sama. Seperti itu. Jadi mimpinya ke depan seperti itu. Harapannya LBH TKP ini jadi semacam rahim ya. Iya. Menelurkan, melahirkan. Makanya dikasih nama TKP. Dikasih nama Talenta Keadilan Papua begitu. Kita punya banyak orang yang pandai di bidang public speaking dan yang lain-lain. Jadi harapan besar saya itu mereka itu bisa terasa. Jadi mereka ngomong tapi tidak sebatas ngomong, tapi lewat rahim daripada lembaga bantuan ini itu bisa banyak mereka tahu, oh ya rumah kita di sini, dan akhirnya sudah mulai banyak yang tahu bahwa porsinya anak hukum memang benar-benar di sini seperti itu. Itu. Jadi seperti wadah begitu ya. Benar. Wadah yang kemudian bisa menampung, bisa menghasilkan ada baru seperti begitu. Iya. Oke. Memang ini ada satu pertanyaan. Itu memang selama ini kan ada kawan-kawan yang mereka sekolahnya di jurusan Fakultas Hukum, tapi pulang tuh ya ada yang tes PNS kemudian jadi PNS,
ada juga yang menjadi sastrawan atau Ya. skripsi atau apa di situ. Hmm. Kemudian ada juga yang maksudnya mereka setelah pulang itu terserap ke bidang yang lain begitu. Iya, iya, iya. Jadi tidak sesuai dengan yang bidang keilmuan yang pernah mereka tekuni seperti itu. Oke, oke. Ya, apa nama, pada prinsipnya tuh sebenarnya ilmu hukum ini kan dia bisa masuk di mana saja tempatnya, mau di PNS, mau di sastrawan ataupun di mana-mana. Cuma agak yang lebih kentalnya itu memang di pengacara, hakim, jaksa dan yang lain-lain. Itu lebih kentalnya. Tapi kalau mau disuruh soal masuk, di mana saja bisa masuk. Karena prinsip daripada ilmu hukum sendiri itu dia bisa ditaruh di mana saja. Seperti itu. Jadi harapan besar kita dari teman-teman di kantor, mudah-mudahan dengan adanya wadah kantor ini, siapapun dia, basicnya apapun dia mau kerja di mana, entah itu dia hukum atau bukan, mampir saja biar kita bisa diskusi dan cari tahu sebenarnya problem-problem apa yang masih menyangkal di Nabire atau lebih luasnya di Mepago atau Papua Besar. Saya kira seperti itu. Dan satu lagi, sorry saya lupa itu, dulu kalau tidak sebenarnya saya pun bernasib mungkin bisa bernasib yang sama, misal PNS atau yang lain-lain. Cuma ya karena memang mungkin jalan Tuhan seperti yang tadi saya cerita, sampai akhirnya ketika saya sudah masuk di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan akhirnya saya sudah pulang, saya ingin mau menyampaikan lewat tindakan bahwa rumah kalian anak-anak hukum sebenarnya di sini seperti itu, di Lembaga Bantuan Hukum ini. Jadi nanti dari sini terus teman-teman mau ke arah PNS atau apa, silakan seperti itu, karena itu merupakan hak di mana sudah diatur juga dalam aturan-aturan yang sudah berlaku. Saya kira seperti itu. Berarti sebenarnya tidak dipaksakan ya? Tidak dipaksakan. Kan cuman kalau merasa terpanggil ya Iya. masuk begitu. Masuk karena itu. Itu. Oke. Saya dengar juga kawan-kawan dari LBH TKP, terutama kawan Den sendiri itu tergabung dalam koalisi hak asasi manusia kan? Iya benar. Terus ada melakukan pendampingan terhadap beberapa kawan-kawan. Itu saya kira itu keren, maksudnya saya kira itu luar biasa. Dan mungkin kawan-kawan yang atau pemirsa yang sedang nonton lewat media sosial juga mungkin sudah ikuti di beberapa media itu bahwa mereka melakukan pendampingan. Ada kawan Tabuni kan? Iya. Itu dengan kawan Den. Mungkin bisa diceritakan biar pemirsa juga tahu seperti apa. Oke, yang jelas itu awal saya mau ingin sampaikan, apapun itu bukan hanya hukum, tapi yang lain itu ketika kita bersatu itu pastinya bahasa keren itu kamu akan ungkapkan terus. Cuma hari ini kerennya itu karena memang kami dari teman-teman dari pengacara Papua itu memang kami punya satu inisiatif dan akhirnya kami bersatu. Kita melakukan pendampingan di beberapa kasus-kasus seperti itu, dan kita memahami soal tugas dan fungsi seperti apa. Intinya sih dipaham soal apa sih yang sekarang kalian kerjakan seperti itu. Jadi prinsipnya itu adalah di mana ada masalah, tidak mungkin masalah itu satu, tapi itu masalah itu adalah kelompok. Tinggal bagaimana kamu mencari siapa-siapa yang mau untuk menyelesaikan masalah itu dan menjadi satu kekuatan yang kuat. Seperti itu. Cari kawan, cari kelompok lain untuk kemudian kolaborasi. Dan juga ada hal yang saya mau ingin sampaikan, teman-teman di LBH TKP juga sampai saat ini dan ke depan itu kita memang fokus kepada pendampingan kelompok. Misalkan kayak tadi saya ngomong soal nelayan, tani, dan yang lain-lain. Jadi kita tidak, maknya agak sedikit condong ke arah yang kelompok-kelompok. Karena kita tahu prinsipnya itu seseorang itu punya masalah yang sama dengan masalah lain, sama dengan orang lain maksudnya, cuman kita harus bagaimana cara menemukan kelompok-kelompok itu agar bisa menyelesaikannya pun lebih gampang. Seperti itu ya.
maksudnya dalam komunitas begitu ya. Benar. Oke, oke, oke. Berarti apa kelompok-kelompok itu di dalamnya ada mahasiswa, terus teman-teman dari gerakan, perempuan seperti begitu kan? Iya, seperti itu maksudnya. Hmm. Jadi kalau dengan enak ketika ada masalah, terus masalah itu dibuat siapa-siapa saja yang kena masalah ini, nah itu dibuat satu kelompok, bahas soal solusi, karena banyak kepala itu banyak solusi. Iya. Artinya bahwa itu akan lebih efisien ketika untuk menyelesaikan, seperti itu. Jadi Oke, LBH TKP sekarang lagi mencoba untuk mendorong hal-hal seperti itu. seperti itu. Nah, Oke. Eh, oke, mungkin kita ke para pemirsa juga, mungkin kawan-kawan di media sosial, baik di Instagram ataupun Facebook, kalau ada pertanyaan kah, atau mungkin mau sampaikan pendapat kah, itu bisa disampaikan. Bisa disampaikan dengan ketik di kolom komentar saja. Nanti ada kawan-kawan di sini yang membacakan seperti begitu. Dan kalau ada pertanyaan yang harus dijawab, itu nanti dijawab oleh kawan Denny. siap. Eh, mungkin kawan Dani ada mau sampaikan apa apa lagi terkait yang pertanyaan yang tadi terakhir itu, seperti yang advokasi atau pendampingan kawan-kawan. Sebenarnya sih sudah sih cukup jelas. Cuman satu hal sih, apa nama yang jelas untuk adik-adik lebih khusus teman-teman ini, siapapun dia yang dari sarjana hukum, untuk kakak-kakak yang memang sudah menyandang gelar sarjana hukum dan belum juga tergabung di dalam pegawai negeri sipil, TNI Polri atau yang belum terikat, itu ke depan mungkin kita akan adakan pelatihan sama-sama khusus untuk teman-teman hukum yang belum terikat seperti yang tadi saya ngomong. Seperti itu, dan mungkin kita sama-sama akan kita sama-sama akan belajar sebenarnya apa sih hukum, terus situasi yang terjadi nih situasi hukum yang terjadi di Nabire ini seperti apa. Ke depan kita akan bahas seperti itu. Itu mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan. Iya, mungkin bisa agak gali ke dalam lagi dari satu dua kasus yang tadi katanya ditangani atau didampingi, itu mungkin bisa bisa dijelaskan tuh kasusnya apa seperti itu, atau pemirsa juga bisa tahu. Oke, saya sendiri itu untuk kasus pernah di Nabire ada narkoba, pemerkosaan, terus di beberapa isu yang lain misalkan pembunuhan, pelecehan seksual. Saya sedang pernah menangani kasus-kasus seperti itu. Itu track record untuk di Nabire sih. Saya lagi sedang dan sudah menyelesaikan kasus-kasus itu. Seperti itu. Oke, bisa dicek ada. Oke, kayaknya ada. Oke, belum ada ya? Oke, mungkin dari pertanyaan yang tadi teh, saya gali lagi dari beberapa kasus yang sudah ditangani itu. Yang tadi kasus pelecehan seksual, pembunuhan dan lain-lain. Itu kasus kira-kira yang mana yang paling paling susah seperti itu? Apa ya? Pada prinsipnya ini kita bicara soal hukum sih tidak ada yang susah. Tapi kembali lagi bagaimana caranya ketika si terdakwa ini ketika dia bisa minta maaf, merasa bersalah, itu nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk hakim yang nantinya dia mengambil keputusan. Jadi yang paling penting itu kita masalah-masalah ini kan semua, bahkan sampai yang sudah membunuh, mencuri ini juga kan mereka adalah manusia yang sudah dilindungi, dibungkusi oleh hak asasi manusia. Walaupun mereka sudah tindakannya untuk membunuh, mencuri dan yang lain-lain, tapi mereka juga perlu untuk dilihat dari sisi kemanusiaan itu, karena ada hak asasi manusia atau HAM yang melindungi mereka. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini,
sudah berapa banyak ada kawan-kawan juga yang tanya ini Mm-mm. sudah berapa banyak kasus yang terjadi di Nabire selama kawan Denny di sini. Bicara soal berapa banyak ini yang ditangani atau yang tidak. Kalau bicara soal berapa banyak ini di beberapa grup-grup saya lihat itu banyak sekali kasus. Cuma kalau yang ditangani karena kita ini kan apalagi jujur saya ini baru 1 orang, 2 orang sama ada beberapa teman-teman ini repot. Pada prinsipnya kan ketika ada yang mau melapor berarti kita tahu bahwa kasus itu terjadi dan kita memberikan kuasa dan kita sama-sama menangani. Kalau itu bisa untuk kita tahu seperti apa sampai di mana kasusnya. Tapi kalau yang cuma kabar-kabar angin lihat di grup ini kasus sangat banyak bang kalau soal itu. Khusus di Nabire sendiri, Nabire kota khususnya. Seperti itu. Berarti ini ada kaitannya dengan apa kesadaran atau pengetahuan masyarakat ya? Iya Bahwa benar. kasus begini sebenarnya bisa ditangani oleh misalnya kawan-kawan di LBH seperti itu. Iya. Pada prinsipnya tuh mudah-mudahan Tuhan kalau kehendaki kita teman-teman dari LBH TKP ini akan memberikan lebih banyak pelatihan-pelatihan, kesadaran, pelatihan-pelatihan supaya minimal teman-teman masyarakat atau masyarakat luas mereka bisa tahu oh ya ini terjadi ini. Jadi mereka tuh ada beberapa alternatif yang mereka bisa lakukan mulai dari melapor langsung ke kantor ataupun melapor lewat media sosial ataupun melapor seperti apa tuh nanti mereka akan bisa seperti itu. Yang pasti pentingnya itu pelatihan ini mudah-mudahan teman-teman dari LBH TKP sudah mulai siap standby pembentukan panitia dan siap untuk memberikan banyak-banyak penyuluhan atau pelatihan. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin saya tanya terkait dengan apa LBH TKP. Oke. Ya, memang sudah terbentuk toh, dan mungkin sudah dibentuk biro-bironya. Kalau sudah terbentuk, karena kita kaitkan lagi dengan soal hak asasi manusia, ini kan dia melekat pada lintas gender, laki-laki perempuan, usia dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan ini dalam biro-biro itu kira-kira ada satu biro atau ya ada biro tertentu yang dia mengarahnya ke soal perempuan dan anak seperti begitu ada tidak? Ini yang jelas kalau bicara soal ada, tapi bironya ini memang masih abstrak kan, agak sedikit luas. Tapi kalau soal ada ke depan ini mudah-mudahan kita sudah bisa mendiskusikan terkait sama itu perempuan, anak, kekerasan rumah tangga dan yang lain-lain. Seperti itu. Saya juga teringat ada waktu kuliah di Jogja itu teman-teman dari pelajar mahasiswa FAFAT itu di sana kan kalau kita masuk ke makeup asrama itu kalau di Jogja itu di Selokan Mataram itu. Oke. Di Bukasari itu. Kalau kita masuk ke sana itu kan di depan itu ada struktur organisasinya kan. Terus ada biro-biro. Terus di situ ada hal baru yang saya ketemu di sana itu ada satu biro khusus untuk biro perempuan. Perempuan dan apa seperti itu. Iya. Nah ini mungkin kawan Denny bisa jelaskan tadi kan bilang sebenarnya ada toh cuma ke depannya mau mudah-mudahannya mau diperkuat seperti itu. Nah menurut kawan Dani seberapa penting biro ini karena kalau kita bicara tentang perempuan dan anak mereka ini kan kelompok yang bisa dikatakan paling rentan ya. Yang jelas itu kalau bicara soal penting tidak penting itu penting. Cuma hal yang perlu teman-teman tahu perempuan maupun anak dalam konsep tatanan Indonesia pun tidak ada namanya undang-undang perlindungan laki-laki, tidak ada. Yang ada perempuan dan juga anak. Nah ini menjadi hal penting untuk teman-teman perempuan mendiskusikan soal hal-hal tersebut. Ini akan jauh lebih menarik. Jadi kalau bicara soal penting sangat penting karena mereka itu tanpa disebut pun ya konstruksi undang-undang Indonesia itu sudah menjamin. Dan ini bagus ketika itu dibicarakan atau didiskusikan
oleh teman-teman dari kaum perempuan ini. Seperti itu, sehingga bisa menimbulkan suatu solusi yang baik. Tidak ada lagi kekerasan rumah tangga, tidak ada lagi suami yang memukul istrinya, pacar sudah pukul istrinya, didiamkan saja. Seperti itu, karena ini akan berdampak luas ketika suami pukul istri atau pacar pukul pacar, itu akan berdampak luas seperti itu. Seperti suami pukul istri terus disaksikan Oleh anak. Nah, ini yang parah. Akhirnya anak juga lagi bisa saja terganggu masa depannya. Iya. Seperti itu. Betul. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan apa RUU PKS yang beberapa waktu lalu. Omnibus Law. Iya, RUU PKS yang berkaitan dengan hak perempuan itu. Tapi kemudian tidak disahkan kan? Yang disahkan malah apa seperti itu. Ya. Mungkin kawan-kawan bisa cek pertanyaan kah atau sambil minum kopi, bro. Oh iya bisa. Saya ada pertanyaan. Kenapa ada jurusan lain tapi berperan sebagai penulis buku? Itu bagaimana? Ada jurusan apa? Ada jurusan lain. Jurusan lain tapi dia bersedia. Dia bisa menjadi penulis. Ada jurusan lain. Maksudnya jurusan lain itu apa? I don't know. Oke, saya ingin mau coba jawab ya. Mungkin begini ya, mungkin dia punya pertanyaan. Biasanya kan kalau macam jurusan sastra begitu, itu kan orang konotasinya ini karena dia jurusan sastra, nanti dia jadi sastrawan, menulis buku begitu, atau seperti saya misalnya ilmu komunikasi, berarti nanti mungkin menjurusnya ke jadi jurnalis kah? Ya. Itu seperti itu Pak, apa maksudnya? Siap. Pada prinsipnya itu jurusan apapun itu mau jadi apapun itu sebenarnya adalah hak. Hal yang paling penting banyak juga yang terjadi masuk di jurusan lain, jadi jurusan lain itu karena mungkin saja dia baru sadar kelebihannya dia di mana itu ketika dia sudah semester akhir. Jadi memang menjadi lambat untuk sadar. Jadi pada prinsipnya tuh sebenarnya itu di baku soal soal paham apa yang dirinya itu sudah diberikan sama Tuhan seperti itu. Itu diganti ke apa? Oh, ditukar? Yang tidak dengar siapa? Yang mic-nya yang rusak yang mana? Oh gitu ya. Kalau dia bicara oke. Maka dia punya saja. Oke. Pakai ini saja. Oh, ini karena terganggu. Jadi pegang dua ya. Bisa. Gabung jurus kayak ini. Iya, mungkin Wawa bisa ganti-ganti saja panggilan Wawa kah atau kawan kah. Tidak terlalu penting soal status itu. Oke, mungkin Wawa bisa jawab yang tadi itu. Yes, yang jelas itu pada prinsipnya tuh banyak juga teman-teman dari sarjana hukum juga yang jadi lain, bukan hanya penulis, tapi jadi yang lain petani, yang lain-lain semua tuh penting. Cuma pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan lebih mengerucut itu seperti ini. Apapun jurusan, apapun yang kalian ini itu sedang dilindungi oleh konstruksi undang-undang. Dan itu harapan besar saya ketika undang-undang itu pun tidak terlepas dari hak asasi manusia.
Ketika kalian melakukan apa yang kalian senang, entah itu sarjana hukum jadi petani, sarjana jadi penulis, kalian melakukan dan itu dibatasi oleh undang-undang, maka kalian harus bilang letak kesalahan kita di mana. Seperti itu. Beranilah untuk mengungkapkan sesuatu apabila tidak sesuai dengan isi hati kalian. Seperti itu. Karena sesungguhnya manusia itu memiliki rasa yang sama. Saya kira seperti itu. Oke. Mungkin apa? Saya kira pertanyaan yang tadi itu menarik. Saya tiba-tiba langsung jadi teringat sapu teman. Sebenarnya bukan teman, tapi ada kawan satu di Jogja. Dia ini kan sekolah di jurusan apa? Hukum, Fakultas Hukum. Tapi dia orangnya apa macam pendiam begitu, pendiam, tidak vokal begitu. Tapi dia kalau soal menulis, itu dia punya. Apalagi soal menulis fiksi begitu. Nah, satu kali itu pernah ada diskusi di bukan diskusi sebenarnya, kita duduk santai baru bicara-bicara cerita-cerita. Terus ada kawan satu dia bilang dia macam main-main begitu toh. Kau ini dari jurusan hukum, tapi kenapa tidak jadi pengacara kah atau apa? Waktu itu kan lagi rame-ramenya penggusuran di Temon tuh yang Gunung Progo itu, yang mau bikin bandar udara kah seperti itu. Nah, terus di sebelahnya kan ada abang satu. Jadi kawan yang dari Fakultas Hukum nih sejauh ini dia memang sering menulis di beberapa media atau esai, artikel begitu. Terus dia sudah bikin satu novel juga. Jadi kebetulan bukan Pak Tua, ada abang satu yang lebih tua di sebelah ini. Dia kan sudah baca dia punya buku. Jadi ternyata bukunya itu dia fiksi, tapi dia bicara tentang hak asasi manusia begitu, tentang hukum, misalnya tentang perampasan tanah adat seperti begitu, tapi dibungkus dengan fiksi begitu, seperti begitu. Jadi mungkin bisa disuarakan dalam berbagai bentuk ini ya sebenarnya itu. Mungkin bisa tambahkan. Ya, pada prinsipnya itu sebenarnya anak hukum itu tidak harus yang banyak ngomong juga, terus tidak harus juga yang diam-diam juga tidak. Tapi pada prinsipnya itu semua itu dibutuhkan sama anak-anak dari hukum. Dia bisa diam, tapi dia bisa mengadvokasikan kediamannya itu lewat tulisan. Tulisan juga advokasi, seperti itu. Ngomong juga advokasi. Tulisan juga advokasi. Seperti itu. Jadi dua-dua itu sama-sama dalam satu konstruksi hukum itu sangat dibutuhkan untuk mencapai keadilan-keadilan yang memang ingin dicapai oleh satu kelompok ataupun perseorangan. Jadi dua-dua sama-sama memang sangat-sangat harus dibutuhkan, seperti itu. Saya kira sangat baik ketika anak hukum juga bisa menulis, karena hukum itu dia tidak hanya cuma sebatas kita ngomong, tidak, tapi juga dibutuhkan untuk sebuah penulisan yang baik, saya report, tulisan kronologis, legal opini, yang lain-lain. Makanya mereka-mereka yang diam tapi pandai menulis itu juga sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman hukum. Seperti itu. Karena hukum itu kan selain daripada bukti yang lain, bukti tertulis kalau dalam kasus-kasus perdata itu akan dibutuhkan. Begitu. Bahkan anak hukum yang senang menulis itu sekarang buktinya itu ada banyak yang mereka masuk di bidang-bidang notaris. Notaris itu kan dia tidak banyak ngomong, tapi dia banyak menulis akte-akte tanah dan yang lain. Saya kira itu. Akte-akte notaris kayak itu. Nah, itu anak hukum yang cenderung diam tapi pandai dalam menulis. Oke. Pemirsa, ada satu poin penting yang saya tangkap dari apa yang disampaikan kawan Denny tadi itu, bahwa sebenarnya tulisan itu dia bisa jadi bentuk advokasi seperti begitu. Kalau misalnya kita lihat kawan-kawan di Watchdog misalnya seperti kawan Dendi Leksono toh, jadi mereka mengadvokasi masyarakat tuh lewat video dokumenter. Kalau kawan-kawan yang penulis ya lewat tulisan. Kalau seperti bahwa Denny sendiri ya lewat mendampingi lebih ke lapangan seperti begitu. Oke,
mungkin ada pertanyaan bisa dibacakan. Dari kakak Dede Wisnudari. Halo Kakak Rika, saya ingin bertanya. Dari sekian kasus yang Kakak Rika dengan kawan-kawan tangani itu, apakah orang yang tekuni ilmu hukum juga terlibat dalam kasus-kasus yang Kakak pernah tangani? Dan menurut pengamatan Kakak, kelompok mana yang rentan mengalami ketidakadilan, misalnya kaum perempuan atau wanita kecil? Itu saya dari Kakak, terima kasih. Baik, saya izin untuk minta sedikit pertanyaan diulang tadi, Bapak. Oke, diulang. Ulang ya. Oke. Halo Kakak Rika, saya ingin bertanya. Dari sekian kasus yang Kakak Rika dengan kawan-kawan tangani itu, apakah orang yang tekuni ilmu hukum juga terlibat dalam kasus-kasus yang Kakak pernah tangani? Apakah sebagai tersangka begitu maksudnya? Kemudian, dan menurut pengamat Kakak, kelompok mana yang rentan yang sering mengalami ketidakadilan, misalnya kaum perempuan atau anak? Oke, saya coba untuk kasih pisah ya, ada dua pertanyaan di situ. Ada dua pertanyaan. Satu, apakah anak hukum juga bisa ditangkap? Kan seperti itu ya. Atau adakah anak hukum yang menjadi narapidana? Pertanyaannya sih bisa-bisa saja, banyak. Ada juga yang sudah paham, bahkan seorang pengacara, advokat ataupun hakim sekalian juga bisa saja ditangkap seperti itu. Jadi orang yang belajar pun juga bisa ditangkap kalau misalnya untuk mempergunakan ilmu mereka. Jadi jawabannya adalah ada. Dari sekian beberapa kasusnya ada demianus. Terus kalau soal bicara kaum rentang, tidak hanya perempuan dan juga tidak hanya anak, tapi para petani misalkan mama-mama pasar, nelayan itu juga termasuk di dalam kaum rentang yang memang sangat-sangat perlu untuk bantuan-bantuan hukum. Seperti itu guna untuk mereka mendapatkan keadilan atau hak-hak mereka yang selama ini harusnya menjadi hak mereka tapi tidak dilihat oleh misalkan para pemangku kebijakan atau tidak dilihat oleh sebagian oknum-oknum yang lain. Nah itu makanya kalau mau bicara soal untuk kaum rentang hari ini terlalu banyak. Cuma beberapa yang saya bisa dapat sebut itu adalah misalkan kayak perempuan, tadi saya sebut anak, petani, nelayan, mama-mama pasar, dan yang lain-lain. Apalagi ini di Papua yang kita tahu notabene-nya itu adalah bisa dibilang seperti rahimnya masalah yang setiap detik, setiap menit itu masalahnya terus mengalir. Ya mudah-mudahan hadirnya beberapa LBH di sini atau hadirnya LBH TKP ini sedikit mungkin bisa mengunci masalah-masalah itu dan dapat menjawab persoalan-persoalan terkait sama hukum. Itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan dari Demianus Gobai tadi. Seperti itu. Oke. Mungkin sambil dicek ada pertanyaan. Oke. Dari Susmita Bindosano ingin bertanya, untuk menjadi seorang advokat menurut kakak kira-kira kemampuan apa saja yang harus ada dan yang harus kita hindarkan? Hindari mungkin begitu. Pertanyaannya sangat bagus dan ini pertanyaan yang dulu saya sempat tanya sama